Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa diberkati. Amin. Saya percaya sepanjang kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada pada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin. Untuk kita boleh hidup dalam kebenaran firman, kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan tersedia bagi setiap kita Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan salam kiri kanan, katakan hikmat Tuhan tersedia bagimu. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Kami pegang teguh firman-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Katakan hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Kami mau terus pegang janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang selalu mengerti apa yang kami perlukan. Kalau burung di udara Engkau pelihara Tuhan, bunga bakung di ladang Kau hiasi. Terlebih kami Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu,
Kami sungguh percaya Engkau yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih bahwa di segala musim Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
terjatuh tanpa seizinmu. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah, mari ucapkan syukur. Dialah satu-satunya penolong hidupku. Dialah satu-satunya sumber kehidupan kami, Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia, ucapkan terima kasih, ucapkan syukurmu karena Dia sudah menolong hidupmu. Kalau kita ada sampai dengan hari, semua karena Dia, bukan karena kekuatan kita, semua karena Dia. Mari naikkan syukurmu. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau boleh angkat kedua tanganmu dan nyatakan di hadapannya dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh
jatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Kalau kami kuat menghadapi hari-hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Kalau kami hari-hari ini merasa bisa, semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi berserah kepada-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku
melalui firman-Mu pagi hari ini Bapa. Biarlah itu boleh menguatkan kami, menuntun kami, untuk kami boleh memasuki hari-hari kami ke depan Bapa. Dan kami akan boleh merasa kuat karena firman Tuhan yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi setiap umat-Mu pagi hari ini. Dan kami mau buka Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih beribadah secara online. Tema khotbah saya hari ini adalah kehidupan yang luar biasa baik. Saya percaya Bapak Ibu setelah mendengar firman Tuhan hari ini, engkau akan mengalami kehidupan yang luar biasa baik. Biarlah kita semua mengalami kehidupan yang luar biasa baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Saya buka di dalam Roma pasal 6 ayat ke-4. Saya bacakan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Satu lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita membaca bahwa kita yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, di dalam Roma tadi dikatakan kita itu dikuburkan dalam baptisan bersama Yesus ya. Kita dikuburkan. Manusia lama kita itu dikuburkan. Dan kemudian dibangkitkan lagi bersama-sama dengan Yesus dan kita menerima hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Apa itu ciptaan yang baru? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Waktu Dia bangkit, Dia membawa kehidupan yang baru, yang luar biasa yang Dia berikan kepada kita. Nah, ketika kita memahami hidup yang baru ini, maka kita akan mengalami kehidupan yang sangat baik, yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak memahami, maka kita akan mudah ditipu oleh iblis, sehingga kita tidak mengalami apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kita mau belajar bersama-sama apakah kehidupan yang baru ini. Tuhan memberikan kepada kita beberapa status di dalam hidup kita berhubungan dengan kehidupan yang baru ini. Oke, kita akan belajar bersama. Yang pertama adalah status orang benar. Orang benar. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan dikatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah menanggung dosa kita. Dia telah menanggung semua dosa kita supaya kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita adalah orang benar. Saudaraku, kenapa kita penting jadi orang benar? Karena kehidupan dosa itu begitu menakutkan. Banyak orang tidak tahu betapa mengerikannya kehidupan dalam dosa, saudaraku. Tuhan itu nggak main-main dengan dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Adam tidak lagi bergaul dengan Tuhan. Tuhan usir dia keluar dari Taman Eden dan Tuhan tidak bergaul lagi. Hubungan dengan Tuhan terputus. Dan kemudian Tuhan menjatuhkan kutuk kepada Adam. Terkutuklah tanah, dengan susah payah kau akan mencari rezekimu. Saudaraku, dia mendapatkan kutuk, saudaraku. Nah, saudaraku, ternyata masalahnya tidak sesimpel itu saja, susah mencari rezeki. Ketika hukum Taurat sudah ada, maka Tuhan menunjukkan Dia punya hukumnya. Kalau kita hidup menurut hukum Taurat baik-baik, maka kita akan mengalami berkat. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasal 28, mulai dari ayat 1 sampai 14. Saudara baca sendiri di rumah. Tetapi kemudian kalau engkau melanggar kebenaran firman Tuhan, engkau berbuat dosa, maka yang terjadi adalah kutuk-kutuk akan mendatangi kita, mencapai kita.
Dan kutuk ini tertulis di dalam Ulangan pasal 28, mulai dari ayat 15 sampai ke 68. Begitu banyak, begitu menakutkan. Saya hari ini tidak membahas khusus untuk kutuk, tetapi kutuk ini begitu menakutkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita hidup di dalam dosa, kita tiap hari kita hidup dalam dosa, kita berbohong, kita mencuri, kita nonton video porno, kita melakukan kekerasan, kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, maka sebenarnya tanpa kita tahu bahwa kutuk itu mendekati kita, kutuk itu masuk ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami kehidupan di dalam kutuk. Kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kegagalan, kita masuk keluar masuk semuanya banyak. Kita bilang sial, kita banyak mengalami hal-hal yang tidak beruntung. Kita anggap hidup kita ini kok nggak beruntung ya. Kenapa hidup saya tuh kok nggak ada terobosan ya? Kenapa apa yang saya kerjakan selalu ada gagal terus ya? Kenapa saya sering sakit-sakitan ya? Kenapa banyak yang mati muda ya? Kenapa? Saudaraku, kita merasa hidup kita ini begitu buruk. Kita rasa Tuhan tidak sayang kepada kita. Padahal ini adalah pengaruh dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka kutuk itu mengikat kita. Nah, masalahnya Roma 3 katakan bahwa, Roma 3:23 katakan bahwa semua orang berbuat dosa. Nggak ada orang yang tidak berbuat dosa. Jadi kalau semua orang berbuat dosa dan akibat daripada dosa adalah dihukum, ada hukum kutuk Taurat yang akan mencapai dia, maka kita akan mengalami kutuk dari hukum Taurat itu. Kalau kita melanggar firman Tuhan, kita mengalami kutuk. Dan kalau kita menjalani hidup seperti itu, betapa mengerikannya. Nah, saudaraku, karena kita berbuat dosa, maka iblis juga mencengkram kita, saudaraku. Saudaraku, ini menakutkan sekali. Nah, setelah itu, setelah kita mati, kita akan dihukum masuk ke dalam kebinasaan kekal. Kita akan dihukum di dalam api neraka yang kekal, saudaraku, dan tidak bisa keluar lagi. Saudara tahu betapa mengerikannya dosa? Nah, saudaraku, ini tidak ada cara untuk bisa melepaskan itu. Maka ketika Yesus datang ke dunia ini, yang paling utama adalah Tuhan membebaskan kita dari cengkraman dosa ini. Tuhan melepaskan kita dari dosa supaya kita bisa bebas, supaya kita tidak dihukum lagi. Yang pertama adalah Tuhan menanggung dosa kita. Dia tanggung semua dosa kita. Yesaya 53 ayat 5 katakan bahwa Tuhan itu menanggung semua ganjaran yang untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Semuanya ditimpakan pada kita supaya kita selamat, saudaraku. Ganjaran supaya kita bisa selamat, semuanya ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Nah, Yesus menanggung dosa itu sehingga membuat kita menjadi orang benar, saudaraku. Nah, ketika kita sudah orang benar, bukannya karena kita benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena dosa kita ditanggung sama Tuhan Yesus, maka akibat dosa juga harus ditanggung sama Dia. Kehidupan kutuk itu harus ditanggung sama Dia. Sehingga Galatia 3 ayat 13 katakan, Yesus menebus kita dari kutuk Taurat. Yesus menebus kita, membebaskan kita dari kutuk Taurat. Kutuk akibat kalau kita melanggar dosa, maka kita akan mengalami kutuk. Yesus membebaskan kita. Karena apa? Karena dosanya sudah Dia tanggung. Maka akibat dosa itu pun sudah tidak berlaku lagi pada kita. Sudah ditanggung juga sama Tuhan Yesus. Sampai pada kematian kita. Kematian kekal itu juga ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dan 3 hari kemudian Dia bangkit. Dan Dia memerdekakan kita dari dosa. Hal yang pertama adalah Tuhan membuat kita menjadi orang benar. Orang yang tidak lagi diperhitungkan pelanggarannya. Saudaraku, kalau kita hari ini kita berbuat dosa, maka dosa kita tidak diperhitungkan. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka Dia dengan setia, adil, dan Dia akan langsung menyucikan kita. Dia akan membersihkan kita lagi. Kalau gitu apakah kita bisa berbuat dosa? No. Firman Tuhan katakan, Roma katakan bahwa kita sekarang ini bukan lagi hamba dosa. Tetapi kita adalah hamba kebenaran. Kita bukan hamba dosa, kita hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 katakan kita bukan hamba dosa. Kita adalah hamba kebenaran. Saudaraku, kalau firman Tuhan ajarkan kita, kalau kita mengikuti kemauan seseorang,
kita melakukan kehendak daripada orang itu, kita ini menjadi hambanya orang itu. Jadi kalau kita melakukan kehendaknya iblis, iblis mau kita berbuat dosa. Iblis mau kita hidup dalam hidup dosa, dalam pikiran yang kotor, perbuatan yang kotor, perkataan yang kotor, semuanya yang adalah kehendak iblis. Kalau kita selalu mau hidup seperti itu, maka kita adalah hamba dosa dong. Nah, kalau kita adalah hamba dosa, kita bukan hamba kebenaran. Kita memilih untuk tetap menjadi hamba dosa. Maka yang terjadi adalah kita akan kembali menjadi hamba dosa lagi. Kita tidak lagi menjadi orang benar lagi. Karena apa? Karena kita maunya seperti itu. Tetapi kalau kita mau, kita mengerti dosa itu begitu menakutkan. Dosa mendatangkan kutuk bagi kita. Dosa membawa kita kepada kematian kekal. Dan kita takut. Dan kita mau hidup dalam kebenaran. Tapi sebagai manusia kadang-kadang tidak sengaja gitu, kita jatuh gitu. Kadang-kadang ya nggak kepepet sampai kita berbohong. Kita menyesal, kita minta ampun. Saudaraku, Tuhan akan langsung mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni dosa kita, Dia membenarkan kita sampai kita mati nanti, selama-lamanya. Tetapi kalau kita sendiri tidak mau hidup dalam kebenaran, kita dengan sengaja kita melakukan pelanggaran, maka kita memilih untuk menjadi hamba dosa, bukan hamba kebenaran. Ibrani ayat Ibrani ayat pasal ke-10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudaraku, darah Yesus itu begitu mahal. Yesus tahu kita tidak mungkin bisa bebas dari dosa. Tidak ada caranya. Maka Yesus turun ke dunia dalam keadaan tidak berdosa, mau memberikan dirinya menanggung dosa kita, menanggung semua hukuman, semua akibat dosa sampai kepada kematian. Supaya kita bisa bebas dari dosa, supaya kita tidak lagi dihukum, supaya kita tidak mengalami kutuk lagi. Hidup kita bebas dari kutuk. Tetapi kalau kita tidak menghargainya, kita tetap mau hidup dalam dosa, berarti kita tidak menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu penting bagi kita. Kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa daripada hidup dibebaskan dari dosa. Kita lebih memilih untuk hidup di dalam kutuk lagi. Kita lebih memilih untuk hidup menuju kebinasaan lagi. Maka tidak ada lagi korban untuk kita. Nggak ada lagi. Yesus sudah berkorban buat kita dan kita tetap memilih untuk hidup menjadi hamba dosa. Maka tidak bisa lagi. Kita akan menuju kepada kebinasaan kekal. Kita akan masuk ke dalam penghakiman. Kita akan mengalami api yang menghanguskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama Yesus lakukan adalah membuat kita menjadi orang benar. Betapa hebatnya orang benar. Orang benar ini sudah tidak diperhitungkan lagi dosanya. Dan orang benar ini diperdamaikan dengan Bapa. Diperdamaikan dengan Tuhan. Kita sekarang bisa memanggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi bisa berhubungan lagi, kita menjadi dekat, intim dengan Tuhan. Bahwa Roh Allah sekarang tinggal di dalam diri kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan. Karena kita sudah tidak dianggap lagi dosa kita. Karena kita mau hidup sebagai hamba kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebagai orang benar. Yakobus 5 katakan apa? Doa orang benar itu besar kuasanya. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Saudaraku, ketika kita jadi orang benar, maka ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengar. Dan doa kita sangat powerful. Doa kita didengar. Doa kita sangat besar kuasanya. Karena apa? Karena kita dengan Bapa sudah diperdamaikan. Kita sekarang adalah orang benar. Yang pertama, kita sebagai orang benar. Tuhan membebaskan kita dari hukum Allah sendiri. Tuhan membebaskan kita dari hukum Taurat, dari kutuk Taurat, dari hukuman atas dosa itu. Tuhan membebaskan kita dari hukumannya sendiri. Dengan cara menanggung semua dosa kita dan menanggung semua akibatnya. Tetapi kalau kita menolak, kita tetap mau hidup dalam dosa,
maka kita akan menjadi hamba dosa lagi. Kita akan kembali lagi kepada kehidupan dalam kutuk. Kembali lagi kepada kehidupan yang menuju kepada kematian kekal. Siapa bilang kalau sudah diselamatkan tidak bisa binasa? Kalau engkau memilih menjadi hamba dosa, kau akan binasa. Yang kedua yang Tuhan berikan, status yang kedua. Status yang pertama sebagai orang benar. Status yang kedua, mari kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita lanjut di dalam Yohanes pasal ke-17. Saya baca mulai dari ayat ke-14. Yohanes pasal 17 ayat ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, Yesus katakan bahwa kita bukan dari dunia. Ketika kita menerima Yesus, maka kita ini sekarang diberi satu status sebagai kewargaan kerajaan Allah, saudaraku. Kita warga negara kita sekarang adalah warga negara kerajaan Allah, saudaraku. Kita bukan lagi warga kerajaan dunia, saudaraku. Saudaraku, ini sangat penting sekali. Tuhan berdoa buat murid-muridnya, yaitu saudara dan saya, saudaraku, bahwa kita ini adalah warga dunia, warga kerajaan sorga yang masih tinggal di dunia, dan Tuhan berdoa supaya kita jangan diambil dari dunia ini, tetapi dilindungi dari yang jahat. Kenapa? Karena dunia ini adalah milik iblis. Saudaraku, ketika Adam dulu diciptakan, maka Adam itu yang memiliki otoritas, kuasa atas dunia. Tuhan berfirman kepada Adam, beranak cuculah dan taklukkanlah bumi seluruh isinya. Tuhan mau supaya Adam ini berkuasa menaklukkan bumi. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, tadi kita udah belajar, kalau kita mengikuti keinginan daripada seseorang, maka kita menjadi hambanya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Ketika Adam mengikuti keinginan daripada si setan, saudaraku, dengan melanggar firman Tuhan, maka dia menyerahkan, dia menjadi hambanya si setan. Dia menyerahkan, dia punya otoritas, kuasa untuk memerintah bumi, saudaraku. Dengan demikian, Adam hidup di dalam kutuk dan iblis yang berkuasa. Iblis menunjukkan kepada Yesus, dia bawa Yesus kepada satu tempat yang tinggi dan dia katakan, kau lihat dunia beserta seluruh kemegahannya ini sudah diberikan kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa saja. Sujud dan sembah aku, maka aku akan berikan kepada engkau. Iblis menawarkan kemuliaan kepada Yesus. Dia katakan apa? Ini semua sudah diberikan kepadaku. Kapan diberikannya? Pada saat Adam jatuh dalam dosa. Dia melakukan kehendak iblis. Akibatnya dia menjadi budaknya iblis, saudaraku. Saudaraku, iblis yang berkuasa, otoritas itu pindah ke tangan iblis. Nah, tetapi saudaraku, Tuhan mau melepaskan kita dari cengkraman iblis. Karena kita ada di dunia ini, kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan berkata bahwa lindungi dari yang jahat. Tapi jangan diambil dari dunia ini, karena Tuhan sedang mengutus kita menjadi utusan untuk memberitakan tentang kabar baik. Dan Tuhan mau supaya kita tetap ada di dunia ini, tetapi status kita bukan lagi warga dunia, bukan warga kerajaan dunia, tetapi warga kerajaan Allah. Ketika engkau menjadi warga kerajaan Allah, maka iblis tidak berkuasa atas dirimu. Karena engkau bukan warga kerajaan dunia ini. Dia tidak bisa mengendalikan engkau, dia tidak bisa memperbudak engkau, dia tidak bisa melakukan apapun. Karena apa? Karena engkau adalah warga kerajaan sorga. Engkau bukan warga kerajaan dunia. Makanya
Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, jangan mencintai dunia. Barang siapa yang mengasihi dunia, dia menjadikan dirinya menjadi seteru Allah. Dia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Dan Tuhan katakan, barang siapa yang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam diri dia. Tuhan mau kita lepas dari dunia ini, jangan mengasihi dunia. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Supaya kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Kita berubah, jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Apapun yang dikerjakan oleh dunia, pola pikir dunia, cara-cara dunia, semua yang dinikmati oleh dunia, jangan engkau seperti itu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, mindsetmu berubah, pikiranmu, cara pola pikirmu berubah. Jangan ikuti cara-cara dunia, tetapi ikuti cara kerajaan Allah. Ya, ikuti hukum kerajaan Allah supaya kau bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan mau supaya kita mendapatkan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan gak mau engkau mengalami berkat dunia. Makanya Yesus ajarkan kepada kita begini. Dia katakan, mari kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 31. Yesus ajarkan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan katakan jangan seperti orang yang tak kenal Tuhan. Jangan seperti orang-orang dunia. Mereka begitu bangun tidur, fokusnya hanyalah fokus kepada kebutuhan hidup. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi Tuhan katakan, Bapamu, kau sekarang bukan lagi bangsa tidak mengenal Allah. Kau sekarang adalah anak Allah. Bapamu di sorga tahu kau memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa yang mau diberikan kerajaan Allah kepadamu jauh lebih baik daripada yang diberikan dunia. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, maka kita bisa lihat gambaran orang Israel di tanah Mesir. Mesir ini menggambarkan dunia dan Fir'aun menggambarkan penguasanya, yaitu iblis, saudaraku. Nah, Tuhan melepaskan umatnya itu keluar dari Mesir, melepaskannya dari dunia, membawanya masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini berbicara tentang kerajaan Allah, saudaraku. Nah, saudaraku, apa yang diberikan oleh tanah perjanjian itu dibandingkan oleh yang diberikan oleh Mesir? Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 11 ayat ke-10. Supaya kita bisa ada bayangan apa yang mau Tuhan berikan kepada kita melalui kerajaannya. Ulangan 11 ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana engkau keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah untuk mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Tuhan katakan, negeri yang mau Tuhan berikan kepada kita itu bukan seperti di Mesir, bukan ala dunia. Ketika engkau punya satu ukuran yang kebun sayur, ukurannya kebun sayur kecil, setelah kau taburi, kau harus airi dengan susah payah. Itulah gambaran kehidupan yang kutuk tadi. Terkutuklah tanah, dengan susah payah kau akan mencari rezekimu. Tuhan melepaskan kutuk kepada Adam. Nah, itulah ada gambarannya. Negeri yang setelah kau taburi, kau airi dengan susah payah. Tetapi negeri yang akan diberikan Tuhan, kehidupan yang akan diberikan Tuhan kepada kita adalah apa? Negerinya adalah bergunung-gunung, berlembah-lembah. Bukan ukuran kebun sayur. Bergunung-gunung, berlembah-lembah. Artinya apa? Tidak terbatas, saudaraku. Nah, dikatakan apa? Kalau tadi dengan ukuran kebun sayur saja kau harus airi dengan susah payah, setengah mati. Bisa bayangin nggak bagaimana mengairi yang bergunung-gunung, berlembah-lembah? Bisa mati betulan kali ya. Tetapi Tuhan katakan akan mendapat air sebanyak hujan yang tercurah dari langit. Bukan kita yang mengairi.
Bukan kita yang memberkati, tetapi Tuhan sendiri memberkati dari langit, mencurahkan hujannya tepat pada waktunya, hujan awal, hujan akhir, saudaraku. Sehingga semuanya bisa terairi dengan baik, bukan dengan kekuatan kita. Dan dikatakan apa? Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Kalau Tuhan yang memelihara, nggak mungkin tidak berhasil, pasti menghasilkan. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Dari awal tahun sampai akhir tahun, Tuhan yang menjadi satpamnya, jadi CCTV-nya, mengawasi tempat itu. Dari awal tahun sampai akhir tahun, supaya jangan ada belalang yang melahap, jangan ada kebocoran-kebocoran. Karena apa? Karena Tuhan yang menjaga. Saudaraku, ini adalah kehidupan kerajaan Allah. Dan Tuhan katakan, kau cari kerajaan Allah. Sekarang aku sudah lepaskan engkau dari kerajaan dunia. Iblis tidak bisa menguasai engkau lagi. Kau cari kerajaan Allah. Carilah kebenarannya. Hiduplah dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Maka engkau akan mengalami berkat yang luar biasa. Bukan dengan kekuatanmu, tetapi aku yang memberikan. Tanah bergunung-gunung, berlembah-lembah, aku berikan. Hujannya aku yang lakukan. Yang memelihara aku yang lakukan. Yang menjaga dari awal tahun sampai akhir tahun, aku yang melakukan. Semuanya aku yang lakukan buat engkau. Saudaraku, itu adalah kehidupan kasih karunia. Yesus melakukan semuanya bagi kita. Yesus akan memberikan kepada kita kehidupan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, bisnis yang terbaik. Yesus yang akan memberkati, Yesus akan menjadikan itu berhasil. Yesus yang akan melindungi, menjauhkan dari semua kebocoran. Yesus melakukan. Dan Tuhan mau supaya kita tidak hidup seperti orang-orang dunia. Jangan hidup dengan cara dunia. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan buat kita, yang Yesus lakukan buat kita, Dia memberikan kepada kita status sebagai warga kerajaan Allah. Dia bebaskan kita dari cengkraman iblis. Supaya kita tidak dikuasainya lagi. Kita bukan lagi budak iblis. Kita tidak bisa dikerjain. Tidak bisa dikuasai oleh iblis. Kalau yang pertama, kita jadi orang benar. Kita dibebaskan dari hukuman Allah itu sendiri. Yang kedua, kita dibebaskan daripada kerajaan dunia. Dibebaskan dari iblis yang menguasai dunia. Kita jadi warga negara kerajaan Allah. Saudaraku, biarlah kita memilih untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Tapi kalau engkau tidak mau, setiap hari engkau maunya hidup dengan cara dunia, engkau mau mengasihi dunia, engkau begitu cinta dunia, apapun yang dunia lakukan, kau lakukan juga. Apa yang dunia katakan, kau percayai. Engkau tidak mau peduli tentang hukum kerajaan Allah, engkau tidak mau mencari kerajaan Allah, engkau tidak mau hidup dalam kerajaan Allah, engkau tidak peduli kerajaan Allah, maka engkau tidak akan masuk kerajaan Allah. Karena engkau memang tidak merindukan itu. Tuhan memberikan kepada kita status warga kerajaan Allah yang sangat luar biasa. Jangan buang warga negara kerajaan Allah. Jangan dibuang. Hidupi baik-baik. Masuklah di dalam kerajaan Allah. Dan terimalah semua anugerah yang terbaik. Kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kerajaannya. Bebaskan dirimu daripada dunia. Tuhan sudah membebaskan engkau. Dan engkau harus meninggalkan itu. Engkau harus mencari kerajaan Allah dan hidup di dalamnya. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Engkau akan melihat banyak hukum-hukum kerajaan Allah. Hukum kasih karunia yang Tuhan mau engkau hidup di dalamnya. Ketika engkau mengerti itu dan engkau mempercayainya, maka engkau akan menerimanya. Itu adalah kehidupan di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita tidak lagi di dalam cengkraman daripada iblis. Kita bebas, merdeka, total daripada cengkraman iblis. Iblis tidak lagi berkuasa atas kita, tetapi iblis masih berkuasa kepada orang dunia. Karena mereka bukan warga kerajaan Allah. Karena iblis adalah penguasa dunia. Tetapi kepada anak Tuhan yang adalah warga kerajaan Allah, iblis tidak bisa berkuasa. Engkau bisa menolak. Yang ketiga adalah status anak Allah. Yang pertama, orang benar. Tuhan bebaskan kita dari hukumannya sendiri. Yang kedua adalah warga kerajaan Allah. Tuhan bebaskan kita dari kerajaan dunia dan penguasanya yaitu iblis. Yang ketiga adalah anak Allah. Saudaraku, Yohanes pasal 1 ayat 12 berbunyi begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita menjadi anak Allah. Saudaraku, kita menjadi anak Allah. Coba kita lihat lagi di dalam Roma pasal 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan katakan apa? Kita yang menerima Yesus, maka kita itu ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita menjadi anak Allah dan kita menjadi serupa dengan Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, betapa pentingnya hal ini. Kejadian pasal 1 ayat 26. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, Tuhan waktu menciptakan manusia dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi untuk berkuasa itu perlu gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya supaya kita berkuasa. Ketika gambar Allah ini dirusak oleh iblis, maka kita tidak lagi berkuasa. Ketika kita jatuh dalam dosa, gambar Allah adalah gambar yang kudus, kita adalah gambar orang berdosa, gambar penipu, gambar pencuri, gambar kriminal. Saudaraku, gambar kita bukan lagi gambar Allah, maka kita tidak berkuasa. Tetapi waktu Yesus mati bagi kita, dia pulihkan kembali keadaan kita, saudaraku. Dia bebaskan kita dari dosa, dan selanjutnya kita tidak berdosa lagi, dan dia pulihkan keadaan kita menjadi anak Allah lagi. Menjadi anak Allah yang serupa dengan gambarnya, serupa dengan gambar Yesus, saudaraku. Dengan demikian, karena kita serupa dengan gambar dia, maka kita memiliki otoritas itu kembali. Otoritas untuk menaklukkan bumi. Otoritas untuk berkuasa kembali. Saudaraku, apa yang dilepaskan oleh Adam ketika dia jatuh dalam dosa, maka semua otoritas itu terlepas, diambil oleh iblis. Iblis yang berkuasa atas dunia ini. Harusnya Adam yang berkuasa. Tetapi iblis mengambil alih. Karena apa? Karena Adam melakukan kehendaknya, Allah menjadi hambanya, saudaraku. Dengan demikian dia melepaskan otoritasnya. Tetapi Yesus mati buat kita. Dia turun ke jurang maut, dia melucuti semua kuasa daripada iblis. Dan dia bangkit, dia berikan kepada kita status anak Allah. Sebagai anak Allah yang serupa dengan gambarnya, maka kita memiliki otoritas dan kuasa kembali seperti Adam. Yesus katakan kepada kita, kepada murid-muridnya dikatakan apa? Segala kuasa di langit dan di bumi itu sudah ada padaku. Dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudaraku, Yesus menyertai kita dengan segala kuasanya. Dia memberikan otoritasnya, kuasanya kepada kita. Dan dia berkata kepada kita, murid-muridnya, saudaraku, coba kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita diberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya mendoakan orang sakit. Dia menyuruh murid-muridnya untuk menyembuhkan yang sakit.
Dia tidak pernah minta murid-muridnya berdoa supaya orang itu dilepaskan dari roh-roh jahat. Dia menyuruh murid-muridnya untuk usir roh-roh jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini gereja banyak sekali tidak mempercayai bahwa kita memiliki kuasa. Banyak gereja tidak berani mengajarkan bahwa kita adalah anak Allah yang memiliki kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Bukan hanya kepada rasul-rasul pada zaman tersebut, tetapi kepada semua orang. Di dalam Markus pasal ke-16 ayat ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudaraku, Tuhan katakan ini adalah tanda bagi orang percaya. Bukan murid-murid saja, bukan hanya para rasul, tetapi bagi orang percaya. Ketika saya memahami kebenaran ini, saya mulai mempercayai. Saya berkata, saya adalah orang percaya. Tanda ini harus menyertai aku. Aku sekarang adalah anak Allah. Aku sekarang memiliki otoritas dan kuasa. Dan sejak saat itu, ketika saya sakit, saya batuk, saya pilek, saya sakit kepala, saya sakit apa saja, saya mengambil otoritasku. Aku mengambil otoritas atas tubuhku sendiri. Dan aku memerintahkan semua penyakit itu, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, Yesus sudah menanggung penyakit dan kelemahan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kita harus percaya akan firman Tuhan itu. Saya perkatakan firman Tuhan, Yesus sudah menanggung penyakitku. Yesus sudah menyembuhkan aku. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku. Aku sekarang adalah orang sehat. Aku adalah ciptaan baru. Orang sehat, tidak dikuasai sakit penyakit. Saya mengusir semua penyakit itu. Dan penyakit itu segera pergi. Saudaraku, sampai hari ini saya selalu melakukannya. Saya tak perlu minum obat. Karena saya tahu itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada saya. Saudaraku, Tuhan memberikan kita otoritas untuk berkuasa atas semua keadaan. Tuhan menaruhkan satu power, satu kuasa di dalam mulut kita. Yesus ajar kita, dia katakan, kalau engkau percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau engkau percaya engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa berkata kepada gunung ini, teranjaklah dan tercampaklah ke laut, dan ia akan terjadi. Itu akan terjadi. Kalau engkau berdoa, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Saudaraku, Tuhan menaruhkan satu power. Dia mengajarkan kepada kita satu kuasa, otoritas di dalam iman kita. Kalau kita percaya, kita punya iman, kau percaya bahwa kau sudah memiliki otoritas, kau percaya bahwa kau sekarang adalah anak Allah, kau percaya bahwa Tuhan sudah menebus engkau, kau sudah tidak berdosa lagi, engkau sudah dibenarkan, kau harus percaya bahwa engkau memiliki kuasa itu. Saudaraku, satu kali di beberapa tahun sebelum saya full time, saudaraku, saya pernah bisnis, saudaraku. Satu kali di belakang toko saya itu di belakang saya itu adalah gudang saya sendiri, gudang yang sangat besar, saudaraku ya. Nah, dan di sebelah-sebelahnya itu terjadi kebakaran, saudaraku. Nah, pemadam kebakaran agak sulit untuk menyiram langsung. Dia harus menembak ke atas 4 lantai, saudaraku, turun lagi ke belakang toko itu untuk bisa mengenai api tersebut, saudaraku. Begitu sulit memadamkannya, saudaraku. Apinya begitu besar. Saya bingung karena saya tidak punya asuransi dan saya masuk ke dalam toko saya. Saya menghadap ke pintu belakang. Saya mengangkat tangan saya berdoa dalam bahasa roh dan saya memperkatakan, saya teriak untuk saya memerintahkan api pindah, api berhenti, api harus pindah, harus menyingkir dari rumahku, dari tokoku. Aku memerintahkan, saudaraku, saya berteriak, saya memerintahkan api itu untuk berhenti, api itu untuk tidak membakar gudang saya. Saya berteriak, saudaraku, dan saya memerintahkan karyawan saya, coba kamu naik ke atas atap, coba lihat apinya sudah berhenti belum? Oh belum Pak, masih besar. Saya berdoa terus hampir 2 jam. Sebentar-sebentar saya suruh karyawan saya naik lagi, lihat lagi, naik lagi, lihat lagi. Seperti Elia yang memanggil bujangnya untuk lihat apakah ada terjadi sesuatu. Dan apa yang terjadi? Setelah 2 jam, api itu berhenti, saudaraku.
Dan hari itu memang malam hari karena mulai kebakarannya jam 8 malam, saudaraku. Dan akhirnya setelah 2 jam, sudah malam juga, kami tidurlah, api sudah berhenti. Dan besok pagi-paginya saya bangun, saya buka pintu belakang saya terkejut. Api berhentinya tepat di rumah saya, di gudang saya. Sebelah gudang saya habis total, hangus sampai arang-arang hangus. Dengan jarak hanya 10 cm saja, itu ada kayu, ada tiang, ada segala macam, semua punya saya tidak tersentuh sedikit pun. Saudaraku, Tuhan menghentikan api itu, berhenti di situ, saudaraku. Saudaraku, puji Tuhan. Saya percaya itu kuasa Tuhan, tetapi saya percaya itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa memerintahkan itu berhenti, saudaraku. Nah, saudaraku, satu kali seorang hamba Tuhan namanya Gloria, saudaraku, Gloria Copeland, saudaraku. Dia orang Amerika, saudaraku. Satu kali dia melakukan KKR pakai tenda di Florida, saudaraku. Hari itu tiba-tiba datang tornado, saudaraku. Datang angin puyuh, saudaraku ya. Datang tornado dan sampai tendanya itu sampai robek, saudaraku. Dan kemudian mulai dia merasakan air mulai masuk. Dan mengenai Alkitab dia tenang saja. Dia tiba-tiba dia memerintahkan, ibu pendeta ini dia memerintahkan tornado, aku perintahkan engkau berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tornado itu berhenti seketika. Saudaraku, ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, tetapi ini dikarenakan dia tahu akan otoritas yang dia miliki. Kita memiliki satu otoritas, tetapi kalau kita hidup di dalam ketakutan, kita tidak tahu bahwa kita punya otoritas, maka iblis akan mencuri. Dia akan menipu kita sehingga kita hidup dalam ketakutan dan kita tidak punya otoritas, saudaraku. Iblis selalu mau menipu kita. Dia mau menipu seolah-olah kita tidak memiliki segala sesuatu. Dia mau menipu seolah-olah kita belum diselamatkan, seolah-olah kita bukan siapa-siapa. Kita seperti orang-orang pada umumnya. Saya mau kasih tahu, engkau adalah orang yang luar biasa. Iblis itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia selalu mau mencuri milikmu. Dia mau mencuri keuanganmu, dia mau mencuri kesehatanmu, dia mau mencuri segala sesuatu daripadamu. Kalau dia bisa, dia akan membunuh dan dia akan membinasakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau memiliki rumah, apakah engkau bersedia kalau ada pencuri masuk dalam rumahmu, engkau diam saja, engkau biarkan dia mencuri? Tuhan memberikan kepada kita otoritas untuk mengusir pencuri, untuk kita mengenyahkan itu pencuri. Iblis adalah pencuri, dan Tuhan mau supaya kita ambil otoritas kita dan kuasa kita untuk mengusir pencuri. Saudaraku, satu kali ada seorang hamba Tuhan, namanya adalah Terry Mize, saudaraku ya. Terry Mize ini satu kali di dalam perjalanan dia ada seorang yang numpang di pinggir jalan, minta numpang. Maka dia angkutlah, sebagai hamba Tuhan dia baik, dia mengangkut orang ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang ini adalah perampok. Dia menodongkan pistol di dalam mobil itu, dia menodongkan pistol kepada hamba Tuhan ini. Dan menyuruh dia pinggir, turun dari mobil ini. Dan kemudian dia suruh lepas bajunya, semua dompetnya, bajunya, semuanya diambil sama dia. Kunci mobil semua diambil sama dia. Dan kemudian perampok ini akan kembali ke mobil dan akan bawa pergi mobil itu. Tiba-tiba Tuhan berbicara, mengingatkan kepada dia untuk dia mengambil otoritas dia. Tiba-tiba dia teriak, berteriak kepada pencuri itu, kepada perampok itu. Hai engkau perampok, kau dengar baik-baik. Aku minta engkau di dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan aku punya barang-barang semuanya. Saudaraku, ini perampok ini ternyata adalah seorang narapidana yang baru keluar dari penjara, saudaraku. Maka dia marah, dia datang, dia cabut pistolnya, dia todongkan kepalanya. Kau bilang apa? Dia katakan, kau tidak, di dalam nama Tuhan Yesus, aku ini adalah anak Allah, aku punya otoritas dan kau tidak bisa membunuh aku. Sekarang sekali lagi aku perintahkan engkau kembalikan semua barangku. Saudaraku, perampok ini marah, dia menembak pistolnya ke kepala hamba Tuhan ini. 5 kali dia tembakkan, cetak. Pistol itu macet 5 kali sampai shock ketakutan si perampok itu. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak takut mati bisa berteriak dengan kuasa seperti itu dan pistolnya menjadi macet. Akhirnya si perampok itu mengembalikan semua barangnya dan memohon untuk boleh diizinkan naik mobil itu sampai ke kota. Dan saudaraku, di mobil dia dilayani oleh hamba Tuhan itu. Saudaraku,
Kita mempunyai otoritas. Seringkali iblis itu menampilkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam diri kita. Saudaraku, kita harus mengerti bahwa Yesus sudah memerdekakan kita dari semua jenis kutuk. Kalau ada kutuk, maka kita harus tolak itu. Itu adalah datang daripada iblis, saudaraku. Kalau ada semua hal-hal yang buruk, kita harus ingat, jangan-jangan iblis mau mencuri. Kita usir, kita perintahkan, kembalikan semua apa yang kau curi. Kita perintahkan, kita usir supaya dia tidak mencuri apa yang menjadi milik kita. Saudaraku, hari ini Tuhan mau supaya kita mengerti. Tuhan memberikan kepada kita otoritas yang luar biasa. Dia mau supaya kita menang di dalam segala pencobaan. Saudaraku, iblis berusaha mencobai, tapi kita akan menang terus. Karena apa? Karena engkau sekarang adalah anak Allah. Engkau punya otoritas yang luar biasa. Tuhan mengajar kepada kita, Yesus sudah mati bagi kita dan dia memberikan kita status sebagai ciptaan baru. Yang pertama adalah orang yang dibenarkan. Sebagai orang yang dibenarkan, doamu berkuasa. Sebagai orang yang dibenarkan, dosamu tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan membebaskan engkau. Engkau tidak lagi terikat dengan hukum Taurat, tetapi engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan membebaskan engkau dari hukumannya sendiri buat engkau. Yang kedua adalah engkau sebagai warga kerajaan Allah. Engkau tidak lagi menjadi warga dunia. Engkau tidak lagi dikuasai oleh iblis yang sebagai penguasa dunia ini. Engkau sudah bebas dari dia. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap engkau. Engkau berkuasa atas hidupmu sendiri. Engkau adalah warga kerajaan Allah. Tuhan mau engkau hidup dalam semua berkat anugerah yang terbaik yang ada, yang Tuhan sediakan bagimu di dalam kerajaan Allah. Bacalah firman Tuhan, dapatkanlah kerajaan Allah dan semua hukum-hukumnya. Maka engkau akan mendapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jauh lebih luar biasa daripada apa yang bisa engkau pikirkan dan doakan sekalipun. Yang ketiga, Tuhan memberikan kepadamu adalah sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk memerintah, otoritas dan kuasa untuk memerintah di dalam hidup kita. Tuhan taruhkan satu power yang luar biasa di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengusir setan-setan, kita bisa memperkatakan semua keadaan-keadaan yang buruk, kita bisa perkatakan menjadi baik. Lepaskan berkat kepada dirimu sendiri. Engkau bisa melepaskan berkat, engkau bisa memperkatakan, engkau bisa mengubah semua keadaan dengan mulutmu. Tuhan katakan, kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Dia mengajar kepada kita. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar kepada kita namanya iman. Iman untuk menggunakan semua otoritas itu. Di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu ketik, bahkan kata iman pun tidak pernah muncul di dalam perjanjian lama. Karena itu baru ada setelah engkau menjadi anak Allah. Ketika engkau menerima kuasa, otoritas. Roh Kudus turun di dalam diri kita, menaungi kita, ditinggal di dalam diri kita. Dia yang akan bekerja, meneguhkan setiap perkataanmu yang berkuasa. Dengan otoritas yang sudah Tuhan berikan. Kuasanya datang daripada Tuhan, tapi engkau yang pegang otoritas. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah mati bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau mati bagi kami Tuhan. Dan ketika kami dibaptis, manusia lama kami, semua dosa kami, kutuk kami, segala hukuman itu dikuburkan di dalam baptisan itu Tuhan. Dan kami dibangkitkan bersama dengan Engkau, kami menjadi ciptaan baru. Kami menerima hidup yang baru. Ternyata hidup ini adalah hidup yang begitu luar biasa. Hidup yang sudah dipulihkan. Hidup yang diberkati Tuhan Yesus. Dengan status yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada kami status sebagai orang benar. Engkau memberikan kepada kami sebagai status sebagai warga kerajaan-Mu. Dan Engkau memberikan kepada kami status sebagai anak Allah yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara, tetapi hamba berdoa kiranya Roh Kudus meneguhkan setiap anakmu, supaya anak-anakmu betul-betul boleh mengerti akan setiap status hidup mereka, dan mereka boleh menjalani hidup sesuai dengan status itu, dan memperoleh segala yang terbaik yang sudah Kau siapkan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan
roti dan anggur. Sudah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita makan roti dan anggur ini, kita memperingati kematian daripada Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus sudah mati bagi kita. Dia membebaskan kita dari dosa, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Yesus lakukan buat kita. Dia membebaskan kita dari dosa, karena dosa itu begitu menakutkan. Dosa membuat kita hidup dalam kutuk seumur hidup kita. Dosa membuat kita mengalami kebinasaan kekal. Dan kita tidak punya cara. Dan Yesus datang ke dunia. Dia menanggung semuanya. Dia memberikan dirinya untuk menanggung semuanya. Mengalami pukulan, siksaan. Dia dihina, dia diludahi, dimakotai duri, ditinju, dicambuk, ditombak, dipaku. Saudaraku, semuanya itu dia tanggung buat kita. Dia tanggung dosa kita, dia tanggung kutuk, dia tanggung semua hukuman mati. Semua hukuman itu ditanggung supaya kita tidak lagi mengalami semuanya itu. Tapi kita dimerdekakan, kita mendapatkan hidup yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Di depan kita ada roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya yang telah menanggung segala-galanya bagi kita. Yang oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mencurahkan darah dari seluruh tubuhnya, mengalir darah untuk membasuh diri kita dari dosa, untuk menebus kita, membeli hidup kita, dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Bahkan dia memberikan nyawanya menggantikan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Oh, shikapakadararara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa, yang telah memberikan kami hidup yang baru Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau lakukan bagi kami. Hari ini kami adalah seorang yang sudah dimerdekakan. Kami menerima hidup yang baru Tuhan Yesus, yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak dikuasai oleh akibat dosa. Kami tidak lagi ada penghukuman pada diri kami, dan tidak ada juga kematian kekal. Melainkan kami memperoleh hidup yang baru. Sebagai orang yang benar, warga kerajaan Allah. Sebagai anak-Mu yang Kau kasihi, yang memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami. Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat yang terbaik dari sorga Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah menjadikan mereka baru Tuhan Yesus. Mereka memiliki hidup yang terbaik Tuhan Yesus dengan status yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih untuk hidup yang baru, yang terbaik yang Kau berikan pada mereka. Bapa, berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, roh maut, sakit penyakit, jauhkan dari COVID, dan semuanya Tuhan Yesus yang bukan daripada Engkau Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Engkau memberkati hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, menantu dan mertua. Berkati. Biarlah kasih-Mu ada di tengah-tengah setiap rumah tangga mereka. Memberkati keuangan mereka Tuhan, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Tuhan tolong Engkau buka jalan Tuhan Yesus untuk setiap mereka yang mengalami dampak oleh karena krisis
di COVID ini Tuhan Yesus. Engkau buka jalan, Engkau tolong mereka Bapa. Berkati dengan berkat yang terbaik dari sorga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati apapun pergumulan mereka Tuhan. Hamba tidak tahu, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau tolong, Engkau campur tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa Engkau punya rancangan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dan kami percaya Engkau akan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran siap menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.